Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi atas pertanyaan dari teman saya yang bertanya tentang suatu saham yang memiliki dividen yang sangat besar. Dan di sini saya cek dividennya memang sangat besar dibanding harga sahamnya. Jadi kita lihat apa sahamnya dan bagaimana informasi di baliknya. Tonton videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman, di sini sudah muncul saya mengecek di aplikasi RTI Bisnis di menu kalender, dan di sini saya lihat di fitur dividen. Di sini sahamnya yaitu adalah saham SCPI, untuk kode emitennya SCPI, dan di sini terlihat bahwa dividennya yaitu adalah Rp42.000 per lembar saham. Tetapi di sini sudah lewat come date-nya di tanggal 30 November 2023 dan payment date-nya yaitu di 11 Desember 2023. Mari kita simak lebih lanjut terkait dengan sahamnya dan informasi di baliknya. Nah, di sini ternyata SCPI yaitu adalah perusahaan Organon Pharma Indonesia Tbk. Di sini ada special notation atau notasi spesial yaitu dengan kode X, di mana perusahaan tercatat memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Kita coba lihat dulu terkait profilnya. Nah, untuk profil dari SCPI di sini adalah saham healthcare, yaitu saham farmasi dan juga saham kesehatan. Nah, di sini di papan spesial monitoring, dan jika dilihat di overview-nya yaitu untuk saham dengan kode emiten SCPI ini harga sahamnya Rp29.000 per saham, sedangkan tadi dividennya yaitu adalah Rp42.000 per saham. Jadi dividennya lebih besar dibandingkan dengan harga sahamnya. Tentu ini sangat menarik. Tetapi kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga sahamnya, ternyata 5 tahun terakhir di sini tidak ada aktivitas pergerakan harga saham atau aktivitas transaksi. Kita coba lihat terkait dengan case statistik di dividennya. Dan di sini kita lihat dulu corp action. Ternyata di sini untuk pembagian dividen yaitu tergolong rutin bagi dividen. Contoh di sini tahun 2022, lalu tahun 2023 yaitu 2 kali di bulan Juni Juli dan di bulan November Desember. Dan nominalnya juga cukup besar nominal dividennya. Lalu kita lihat untuk dividennya di sini untuk dividen yield. Nah, di sini untuk dividen yield yaitu adalah 144,83%. Jadi dividen yieldnya di atas 100%. Karena tadi nominal dividen per lembar sahamnya itu lebih besar daripada harga sahamnya. Tetapi jika kita lihat tadi di overview tidak ada pergerakan transaksi sama sekali, bahkan selama 5 tahun terakhir. Oke, kita coba mulai telusuri lebih lanjut terkait saham SCPI ini. Kita lihat di profilnya. Di sini SCPI yaitu listing date-nya atau tanggal listingnya yaitu di 8 Juni tahun 1990. Lumayan cukup lama, dan nominalnya yaitu IPO price-nya yaitu adalah di 12.750. Kita lihat untuk pemegang saham
Di sini ada Organon LLC, pengendali, dan juga di sini ada masyarakat. Masyarakat ini cukup sedikit. Mungkin di sini tidak ada nominal persentasenya, mungkin cuma 0,0 sekian persen karena cukup sedikit. Di sini tidak ada transaksi kenaikan atau penurunan jumlah pemegang saham. Ini jajaran komisaris dan direktur. Oke, kita coba telusuri terkait berita tentang SCPI. Oke, kita coba lihat yang ini. Nah, ini untuk judul beritanya dari Kontan, yaitu adalah emiten ini tebar dividen interim jumbo Rp 42.000 per saham, yaitu saham SCPI ini. Ternyata, nah kita lihat ternyata ada apa? SCPI akan menebar dividen interim tahun buku 2023 sebesar 151,2 miliar. Dividen interim ini setara dengan 42.000 per saham. Nah, ini lalu kita lanjut lagi. Jumlah modal saham yaitu 3,6 juta saham. Untuk modal disetornya cukup sedikit. Jumlah modal disetor yang mini ini menyebabkan dividen per saham SCPI besar. Nah, itu alasan kenapa dividennya besar. Di sini kita lanjut, kita skip dulu. Nah, kita langsung geser ke bawah. Ini berikut jadwal pembagian dividen SCPI. Date-nya tanggal 30 November 2000. Oh, ini harusnya 2023 ini ya, tahun 2023. Karena di sini beritanya 2023. Untuk pembayaran dividen yaitu 11 Desember 2023. Lalu ini, meski menawarkan dividen interim jumbo, investor tidak lagi bisa berburu saham SCPI. Pasalnya saham ini sudah tidak ditransaksikan lagi di bursa. Nah, intinya ini tidak bisa ditransaksikan lagi di bursa. Menurut data Bloomberg, transaksi terakhir saham SCPI terjadi pada Januari 2013 di harga Rp29.000 per saham. Nah, itu alasannya tadi kenapa tidak ada aktivitas transaksi di saham SCPI. Karena terakhir transaksi yaitu di Januari 2013 di harga 29.000. Nah, ini kita lanjut. Sekedar informasi, jumlah saham non pengendali SCPI hanya 37.014 saham. Jumlah saham ini dimiliki oleh 436 pemegang saham. Lalu kita telusuri lagi. Nah, ini Organon memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham terkait dengan rencana penghapusan pencatatan saham atau delisting dari BEI dan terkait perubahan status menjadi perusahaan tertutup atau go private pada 23 Januari 2014. Oh, ternyata alasan utamanya kenapa tidak ada transaksi dan masuk di spesial notasi atau notasi spesial, yaitu adalah karena perusahaan ini mau melakukan go private. Kita lanjut. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan kuartal ketiga 2023, perusahaan farmasi ini masih berupaya untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham publik untuk menjual sahamnya sebelum memperoleh persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan BEI terkait perubahan status perusahaan menjadi perusahaan tertutup. Nah, di sini Organon menggelar penawaran tender sukarela untuk membeli saham publik pada periode 3 Desember 2018 hingga 3 Januari 2019. SCPI yang waktu itu bernama Merck Shalom Farm menawarkan harga Rp100.000 per saham untuk membeli kembali saham publik. Wow, cukup menarik ya penawarannya. Tapi tender offer ini gagal. Dari 46.464 saham publik, pembelian hanya bisa mencapai 2.800 saham. Sehingga saham publik SCPI hanya berkurang
dari 46.464 yang dimiliki oleh 471 pihak menjadi 43.664 saham yang dimiliki oleh 440 pihak. Jadi intinya kalau diambil kesimpulan di sini saham SCPI mau melakukan go private dan pemilik atau pengendalinya itu sudah melakukan tender offer atau penawaran. Tender offer, intinya tender offer adalah melakukan penawaran kepada para pemegang saham untuk melakukan akuisisi, semacam akuisisi supaya nanti menjadi pemilik utama si yang melakukan penawaran, dan saham tersebut akan menjadi saham go private, tidak lagi menjadi perusahaan publik. Tetapi dalam proses tender offer ternyata gagal dan hingga saat ini belum ada kepastian lagi. Jadi seperti itu terkait dengan saham SCPI. Baik, apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait pembahasan kali ini, silakan ditulis kolom komentar. Mungkin teman-teman ada informasi terkait dengan saham SCPI lebih lanjut, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.